Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Masih baik-baik aja kan? Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap belajar di rumah ya. Semangat! Balik lagi bersama aku Kak Elsa. Di sini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 5, subtema 1 tentang menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Nah, apa aja sih yang bakal kita belajarin? Jadi, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Di mana kita dapat menemukannya? Kita dapat menemukan teks non-fiksi di dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Contohnya seperti esai, jurnal, biografi, dan karya sastra. Lalu gimana cara kita memahami teks non-fiksi? Yaitu dengan cara membaca dengan seksama teks tersebut, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks yang udah kita baca, teman-teman. Oke, di sini ada salah satu contoh teks Monumen Nasional. Monumen Nasional atau yang populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Di bagian dasar monumen pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia. Ruang besar Museum Sejarah Perjuangan Nasional dengan ukuran 80 x 80 meter dapat menampung pengunjung sekitar 500 orang. Ruangan besar berlapis marmer ini terdapat 48 diorama pada keempat sisinya dan 3 diorama di tengah sehingga menjadi totalnya itu 51 diorama. Diorama ini menampilkan sejarah Indonesia sejak masa prasejarah hingga masa Orde Baru. Diorama ini dimulai dari sudut timur laut bergerak searah jarum jam menelusuri perjalanan sejarah Indonesia mulai masa prasejarah, masa kemaharajaan kuno seperti Sriwijaya dan Majapahit, disusul masa penjajahan bangsa Eropa yang disusul perlawanan para pahlawan nasional pra kemerdekaan melawan VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa soal. Yang pertama, kapan Monumen Nasional mulai dibangun? Yang kedua, di mana sih kita dapat menemukan Monumen Nasional ini? Dan yang ketiga, berapa luas Museum Sejarah Nasional di Indonesia? Nah, kira-kira jawabannya gimana nih teman-teman? Oke, jawabannya Monumen Nasional dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961 dan kita dapat menemukan Monumen Nasional di lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat dan luas dari Museum Sejarah Nasional adalah 80 x 80 meter nih teman-teman. Selanjutnya kita dapat menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks, di mana ide pokok berisi tentang gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh penulis. Membaca teks adalah salah satu cara kita dapat menentukan ide pokok suatu teks nih teman-teman. Nah, ini adalah satu contohnya, sumber daya alam. Sumber daya alam di muka bumi dibagi menjadi beberapa kategori. Dilihat dari segi sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui tidak akan pernah habis, maka sumber daya alam yang pertama ini disebut dengan sumber daya alam yang mudah untuk diperbarui. Jumlahnya yang tidak terbatas, yang termasuk dalam sumber daya alam ini adalah sinar matahari, tumbuhan, hewan, dan juga mikroorganisme. Selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Dengan kata lain, sumber daya ini memiliki keterbatasan jumlah dan jika digunakan secara terus-menerus, maka sumber daya ini dapat habis meski memiliki jumlah yang sangat melimpah.
Tapi jika sumber daya ini habis karena digunakan dengan tidak bijak, maka sumber daya ini tidak bisa diperbarui lagi teman-teman, karena proses pembuatannya yang membutuhkan waktu lama hingga ratusan tahun. Wow, barang tambang ini termasuk ke dalam contoh sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Selanjutnya, kalimat inti terdapat pada kalimat kedua, yaitu sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, ide pokoknya adalah jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Selanjutnya adalah membuat ringkasan teks non-fiksi. Ringkasan adalah informasi mengenai suatu hal yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Cara dari meringkas sendiri adalah dengan hanya mengambil intisari atau ide pokok dari sebuah teks. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi adalah yang pertama, membaca dengan sesama, menentukan ide pokok pada setiap paragraf, lalu menyusun ide-ide pokok tersebut ke dalam sebuah paragraf menggunakan kata kita sendiri, yang pasti menggunakan bahasa yang baku atau sudah disesuaikan dengan EYD. Nah, selanjutnya ada salah satu contoh teks asli dan juga ringkasan. Untuk teks aslinya sendiri, teksnya itu sumber daya alam yang udah kita baca sebelumnya, dan teks sepanjang itu bisa kita ringkas hanya menjadi beberapa kalimat yang bunyinya sumber daya alam di muka bumi dibagi menjadi beberapa kategori. Dilihat dari segi sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu yang bisa diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui tidak akan pernah habis. Untuk yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Dengan kata lain, sumber daya ini memiliki keterbatasan jumlah. Nah, aku rasa cukup ya teman-teman. Semoga dari apapun yang udah kita pelajarin di video kali ini dapat bermanfaat, dan jika ada kurang lebihnya aku minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.